bentuk surat lamaran kerja ini adalah surat resmi. Oleh karena itu, tata kaidah penulisannya juga mengikuti bentuk kaidah resmi, meskipun tidak menggunakan kop gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Kuliah Teknokrat. Kali ini bersama saya, Gufronian Ars, dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Dua berkas ini yang kerap kita temukan dalam proses lamaran kerja. Begitu juga nanti ketika kalian menjadi lulusan program studi dan universitas. Untuk itu, kita harus mengenal lebih jauh apa saja kaidah-kaidah dan aturan terkait dua berkas tersebut, surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Secara tradisional, surat lamaran kerja itu bisa dikirimkan atau disampaikan melalui pos. Kemudian ketika berkembang zaman, berkembang teknologi, surat lamaran kerja bisa disampaikan melalui surel atau surat elektronik atau lebih dikenal sebagai email. Selain itu, lamaran kerja juga bisa disampaikan melalui aplikasi penyedia lowongan kerja dan bisa juga dikirim langsung ke perusahaan yang Anda lamar. Kemudian surat lamaran kerja secara umum setidaknya memuat yang pertama adalah identitas diri. Ada nama lengkap tentu saja, kemudian umur, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kemudian ada juga berisi jabatan yang diinginkan. Ini tidak boleh kosong, sebab ketika Anda menyampaikan surat lamaran kerja, harus secara spesifik disampaikan Anda melamar di jabatan apa. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi pendidikan. Ada keahlian dan pengalaman yang pernah Anda lakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menyusun lamaran kerja, antara lain bentuk surat lamaran kerja ini adalah surat resmi. Oleh karena itu, tata kaidah penulisannya juga mengikuti bentuk kaidah resmi, meskipun tidak menggunakan kop gitu. Sebab kalau menggunakan kop itu antara surat instansi ke instansi. Kalau surat lamaran kerja disampaikan dari individu si pelamar kepada instansi atau perusahaan yang dilamar, sehingga penulisannya tidak menggunakan kop meskipun jenisnya surat resmi. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja. Karena dia sifatnya resmi, maka bahasanya juga harus formal sesuai dengan tata ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Kemudian biasanya ditulis tangan, meskipun di zaman modern, tetapi ada juga yang masih menerapkan tulis tangan atau tulis secara manual di kertas folio atau kertas HVS. Dan terakhir ada ditik di kertas HVS. Ini yang sudah tidak konvensional atau lebih modern lagi. Mengapa masih ada yang menerapkan atau perusahaan-perusahaan minta agar pelamarnya untuk menulis secara manual? Yang pertama alasannya adalah untuk melihat keuletan dari si pelamar. Seberapa serius pelamar ingin mendaftar atau menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Bisa dilihat dari bagaimana si pelamar menuliskan surat tersebut, mengikuti aturan yang ditetapkan. Alasan yang kedua adalah biasanya perusahaan-perusahaan itu juga bekerja sama dengan praktisi psikologis, sehingga tulisan tangan itu juga dijadikan bahan untuk melihat kepribadian dari diri pelamar. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah tulisan harus bersih ketika ditulis secara manual. Sebisa mungkin jangan ada coretan yang tidak perlu atau ada bekas hapusan, misalkan di tip X dan lain sebagainya. Diusahakan sesuai dengan tata kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian bagian-bagian di dalamnya harus lengkap
sesuai dengan tata kaidah surat resmi. Kecuali yang saya bilang tadi, KOP, tidak perlu ada KOP. Karena ini disampaikan dari individu, dari Anda sebagai pelamar kepada perusahaan. Dan selanjutnya ada alamat. Ini penting agar surat Anda ketika Anda sampaikan misalnya melalui pos, tidak salah kirim. Gitu. Alamatnya harus detail, lengkap, serinci-rincinya. Kalau Anda tidak tahu, silakan cari tahu melalui kanal-kanal yang tersedia, misalnya di internet, atau Anda bisa datang langsung ke perusahaan tempat Anda melamar. Hal-hal yang perlu dilampirkan dari surat lamaran kerja. Antara lain ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini atau CV atau kurikulum vitae kita akan bahas secara tersendiri nanti. Selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir. Kemudian ada sertifikat yang mendukung. Kemudian ada surat keterangan kelakuan baik dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari lampiran-lampiran ini bersifat opsional atau bergantung pada perusahaan di mana Anda melamar. Tetapi yang paling kerap dipakai atau diminta oleh perusahaan adalah yang jelas dalam konteks formal resmi itu adalah fotokopi ijazah dan daftar riwayat hidup atau CV. Karakteristik dari surat lamaran kerja itu sendiri bentuknya harus menarik, meskipun saya bilang tadi sifatnya formal. Perbedaan antara surat formal pada umumnya, surat kantoran pada umumnya dengan surat lamaran kerja adalah surat lamaran kerja sebisa mungkin harus bisa menarik perhatian dari orang yang Anda kirimi surat itu atau perusahaan yang Anda kirimi surat itu. Sehingga bahasanya harus disusun lebih variatif, lebih mengajak, lebih bisa dikatakan atraktif gitu. Kemudian sebisa mungkin juga harus menggambarkan kemampuan pelamar, kemampuan Anda sebagai pelamar kerja. Tidak hanya disebutkan apa saja aplikasi yang bisa Anda kerjakan atau Anda pakai, tetapi juga misalnya Anda pernah mengerjakan satu proyek dengan aplikasi tersebut. Itu jauh lebih menggambarkan kompetensi Anda sebagai pelamar. Dan yang terakhir adalah tepat sasaran. Ya. Jadi ketika Anda mencantumkan satu kompetensi, itu harus tepat. Jangan mencantumkan kompetensi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan posisi yang Anda lamar. Misalnya Anda pernah menang lomba memasak, tetapi tidak perlu Anda cantumkan juga kalau misalnya posisi yang Anda lamar itu tidak ada hubungannya dengan masak-memasak. Jenis-jenis surat lamaran kerja sendiri ada beberapa, tapi salah dua yang paling kerap kita temukan adalah surat lamaran kerja yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup menjadi satu, dan yang kedua adalah surat lamaran kerja yang dipisah. Mungkin Anda sering menemuinya yang dipisah. Yang dipisah itu biasanya surat lamaran kerja dengan kurikulum vitae-nya itu dijadikan lampiran kurikulum vitae-nya, sehingga terpisah antara halaman 1 dan halaman 2. Tetapi kalau digabung, itu menjadi satu halaman. Nah, biasanya lamaran kerja atau pengumuman atau edaran itu secara tradisional itu didapatkan dari koran atau pengumuman resmi di majalah dinding di kantor-kantor gitu. Tetapi seiring berkembangnya zaman, kita bisa mendapatkan banyak informasi lowongan dari berbagai kanal media sosial, website resmi, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa Anda relevansikan dengan kehidupan nyata, kerap menemukan lowongan-lowongan kerja seperti ini. Cara menulis surat lamaran kerja berbeda-beda, bergantung pada dari mana Anda mendapatkan informasi lowongan tersebut. Misalnya, Anda mendapatkan informasi lowongan dari iklan. Nah, bisa Anda buka suratnya dengan cara berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian A tanggal 1 Desember 2021 misalnya, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk mengisi posisi sebagai apa. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini harus disebutkan dari mana informasi tersebut Anda dapatkan, disebutkan di awal pembukaan surat.
Nah, ini contoh lainnya. Dalam harian A, tanggal sekian, saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT A membutuhkan posisi atau lowongan di bidang apa. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya berniat mengajukan lamaran. Selanjutnya, memenuhi iklan Bapak atau Ibu dalam harian A mengenai keperluan tenaga apa, maka saya bermaksud mengirimkan lamaran. Jadi di sini walaupun redaksinya berbeda-beda, tetap disebutkan informasi yang Anda dapatkan itu berdasarkan iklan. Selain dari iklan, bisa juga Anda mendapatkan informasi lowongan kerja itu dari pengumuman resmi instansi yang berkaitan. Misalnya kalau sekarang dari websitenya, biasanya kalau institusi-institusi misalnya pemerintahan itu mengumumkan lowongan dari website resminya. Bisa dibuka suratnya dengan cara berkenaan dengan pengumuman nomor 1234 misalnya tanggal sekian tentang penerimaan karyawan PT A, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, tulis identitas Anda, bermaksud melamar pekerjaan di posisi apa. Yang harus diperhatikan di sini bukan hanya jenis surat atau pengumuman yang Anda sebutkan, tetapi nomor suratnya juga harus dicantumkan di awal. Bahwa Anda mendapatkan informasi lowongan itu berdasarkan surat bernomor berapa. Yang ketiga, Anda juga bisa mendapatkan info lowongan kerja itu berdasarkan permintaan atau permohonan dari instansi kepada tempat Anda bersekolah atau kuliah. Biasanya instansi itu melakukan kerjasama dengan sekolah Anda atau tempat kuliah Anda, sehingga Anda mendapatkan satu lowongan pekerjaan berdasarkan informasi dari kepala sekolah atau rektor. Contoh pembukaan suratnya adalah berdasarkan informasi dari kepala sekolah atau rektor tentang permohonan tenaga kerja di PT apa, saya bermaksud melakukan lamaran kerja. Jadi harus tetap disebutkan lagi-lagi dari mana informasinya. Yang keempat, informasinya didapatkan dari seseorang, bisa juga dibukanya bisa dengan cara menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan seorang tenaga apa. Sehubungan dengan hal tersebut, saya bermaksud mengirimkan lowongan pekerjaan. Setelah itu ada inisiasi sendiri. Ini yang jarang diketahui juga. Misalnya, Anda baru lulus dari universitas, tetapi perusahaan yang Anda idam-idamkan belum membuka lowongan. Bolehkah Anda mengirimkan lowongan di perusahaan tersebut? Boleh saja. Jadi surat lamaran pekerjaannya bisa Anda buka dengan cara langsung saja disebutkan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, tulis identitas Anda seperti di awal bilang tadi, kemudian disebutkan bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai apa di perusahaan yang Bapak pimpin atau Ibu pimpin. Nah, di sini harus disebutkan bahwa Anda tidak mendapatkan informasi dari manapun, tapi langsung saja saya yang bertanda tangan di bawah ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan, Anda juga harus hati-hati ketika melakukan lamaran pekerjaan. Jangan mudah terayu dengan lowongan-lowongan kerjaan yang menjanjikan banyak hal, tetapi mengharuskan Anda membayar uang muka di awal yang besar misalnya. Banyak sekali penipuan berkedok lamaran kerja yang harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Silakan Anda melakukan konfirmasi. Misalnya melalui narah hubung yang tersedia di lowongan tersebut. Bisa juga Anda cek website resminya apakah meyakinkan. Bisa juga Anda konfirmasi langsung ke tempat perusahaan tersebut berada. Ya, materi yang selanjutnya adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Mungkin Anda kerap menemukan daftar riwayat hidup yang bermacam-macam formatnya. Dari segi kebahasaan, tidak ada format baku di mana letak foto, di mana letak informasi A dan B.
Tetapi informasi-informasi tersebut disampaikan setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut gitu. Bahwa kurikulum vitae atau CV atau daftar riwayat hidup ini sangat penting dalam proses penerimaan pegawai baru. Tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan profil pelamar tanpa perlu Anda menyampaikan secara langsung. Kemudian untuk mendeskripsikan kemampuan pelamar. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman pelamar atau pengalaman Anda sebagai pelamar. Nah, dalam kurikulum vitae setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Informasi di dalamnya harus lengkap. Kemudian informasinya harus tepat, mengandung kemenarikan yang khas gitu. Artinya ada pembeda antara punya Anda dengan punya yang lain. Silahkan Anda bayangkan kalau dalam satu hari perusahaan menerima 10 jenis CV gitu. Dalam satu lowongan pekerjaan, satu jenis lulusan. Ketika CV Anda biasa-biasa saja, misalnya secara desain, tentu akan tidak ada pembedanya dan kecil kemungkinan untuk dilirik gitu. Kemudian penggunaan bahasanya juga harus diperhatikan. Kalau memang diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, silakan menggunakan ragam formal. Tetapi kalau lowongan tersebut mengharuskan menggunakan bahasa asing, silakan menggunakan bahasa asing. Nah, dan yang terakhir, ini penting adalah informasi yang Anda tuliskan di dalam CV itu harus jujur dan benar. Karena apa? Nanti tentu akan ada tesnya, tes lain selain melihat CV Anda. Ketika Anda misalnya menyampaikan, saya bisa berbahasa Inggris secara aktif. Nanti ketika wawancara, dites ternyata tidak aktif, itu Anda dianggap tidak jujur dalam menyampaikan informasi di dalam CV. Unsur-unsur yang harus ada di dalam CV antara lain adalah biodata. Biodata ini harus diperhatikan, harus relevan dengan jabatan atau lowongan yang dibuka. Misalnya, mereka tidak ingin tahu atau tidak butuh tahu terkait dengan tinggi badan, berat badan, maka tidak perlu Anda tuliskan selengkap itu. Golongan darah misalnya tidak perlu Anda tuliskan. Cukup biodata yang secara umum saja. Yang kedua ada alamat lengkap. Ketiga, nomor kontak yang bisa dihubungi. Keempat, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja atau praktik, dan kemampuan atau skill Anda. Yang harus digarisbawahi adalah yang terakhir, kemampuan atau skill. Biasanya kesalahan yang paling umum adalah menyampaikan kemampuan atau skill ini hanya menyampaikan aplikasi atau keterampilannya secara umum. Padahal Anda bisa menyampaikan proyek apa yang pernah Anda lakukan dengan kemampuan Anda itu. Misalnya, alih-alih menyampaikan, saya bisa Photoshop, lebih baik Anda menunjukkan portofolio. Saya membuat ini dengan Photoshop, gitu misalnya. Atau saya pernah ikut dalam proyek perusahaan apa menggunakan aplikasi Photoshop, misalnya seperti itu. Baik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Semoga pertemuan kali ini ada manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.